Tugas 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi guru penggerak Inquiry apresiatif prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi siswa di kelas oleh Asep Sadikin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Fasilitator Ibu Rena Nurmaya, pengajar praktek Ibu Trisnawati. Tujuan pembelajaran 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk dapat membuat visi guru penggerak, maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apakah paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama atau define. Selanjutnya tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah G. Gali mimpi atau dream. Selanjutnya tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah A. Atur eksekusi atau deliver. B. Buat pertanyaan utama atau define. Maksudnya merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran atau discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, dream. Maksudnya apa? Menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana atau desain, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya buat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan minat belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Tindakan atau penyelidikan, yaitu kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil pelajar siswa. Selanjutnya, mengidentifikasi kemampuan belajar siswa. Selanjutnya,
Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan. Mencari tahu karakter siswa. Menyiapkan materi. Memberikan keleluasan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Guru menggunakan berbagai macam metode pengajaran. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana membuat siswa kreatif menuangkan idenya ketika pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan. Memberikan motivasi kepada siswa sesuai dengan kemampuannya agar hasil belajar siswa dipublikasikan di media sosial. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Selanjutnya, menentukan strategi dan alat penilaian. Selanjutnya, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan seperti konten, proses, dan produk. Lalu melakukan evaluasi dan refleksi tindakan. Selanjutnya, mengatasi hambatan dan yang terakhir dari urutan bagja, yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, pihak mana saja yang dilibatkan untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi? Ketiga, bagaimana bentuk standar operasional atau prosedur atau SOP yang akan diterapkan? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan. Berkolaborasi dengan guru atau manajemen yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, membentuk komunitas praktisi. Selanjutnya, melibatkan semua pihak yang berkolaborasi. Technical meeting.